Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertanyaan dari saudari Weni Pekanbaru. Beliau bertanya tentang bagaimana cara saya untuk mendakwai ibu-ibu yang ada di sekitar saya supaya mereka bisa berhijab dengan hijab yang syar'i. Bagaimana supaya mereka meninggalkan acara-acara yang tidak disyariatkan. Saya sudah berusaha, sementara mereka sampai saat ini belum kelihatan hasilnya. Kita katakan barakallahu fikum, ya semoga Allah memberkahi usahanya dalam berdakwah. Yang jelas apa yang dilakukan mendakwai manusia ini adalah amal yang soleh. Bahkan Allah SWT mengatakan tidak ada amalan yang lebih mulia daripada berdakwah kepada Allah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Dan siapakah yang lebih baik ucapannya daripada orang yang berdakwah kepada Allah, mengajak manusia kembali kepada agama yang benar. Maka antum sedang dalam keadaan yang luar biasa, mau mendakwai manusia. Banyak di antara kita yang lalai, sibuk dengan dirinya sendiri dan tidak mau mendakwai manusia, tidak peduli dengan keadaan mereka. Kemudian yang kedua, bagaimana kita memperbaiki mereka, lingkungan kita. Al-Imam Malik rahimahullah beliau mengatakan, la tasluhu akhiru hadhil ummah illa bima saluhat bihi awwaluha. Beliau mengatakan tidak akan baik akhir dari umat ini kecuali dengan sesuatu yang baik dengannya awalnya, generasi pertama. Kalau kita ingin mendakwai manusia, maka kita meniru bagaimana para salaf kita, bagaimana para pendahulu kita, mereka memperbaiki manusia sehingga keluar di antara mereka para ulama, para orang-orang yang saleh, para mujahidun. Bagaimana mereka mendidik? Maka dakwah harus dimulai dengan yang paling penting dari isi agama Islam itu sendiri. Dan yang paling penting, dan ini yang kita dahulukan dalam dakwah adalah dakwah kepada tauhid. Maka kalau kita ingin berdakwah, mendakwai masyarakat, lingkungan, maka kita ajak mereka untuk bertauhid. Kita kenalkan tentang makna tauhid, makna la ilaha illallah, kewajiban untuk mengesahkan Allah dalam ibadah. Kemudian kita kenalkan tentang makna Muhammad Rasulullah, dan saksi kita atau kesaksian kita bahwa Muhammad adalah Rasulullah ini mengharuskan kita untuk mengikuti beliau dalam hal ibadah. Maka kita mulai dengan perkara yang merupakan pondasi. Dari situ nanti kita akan kembangkan tentang kewajiban untuk taat kepada Allah dan juga Rasulnya, keharaman maksiat dan seterusnya. Sedikit demi sedikit kita mulai dakwah dengan yang paling penting, kemudian yang penting dan seterusnya. Kemudian setelah itu jangan kita lihat, jangan menjadi pikiran kita hasilnya apakah mereka dapat hidayah atau tidak. Karena kewajiban kita adalah menyampaikan dengan sebaik-baiknya. Al-balaghul mubin, menyampaikan dengan sejelas-jelasnya, dengan kata-kata yang paling jelas, yang mudah, yang mereka bisa pahami. Adapun setelahnya, ada di antara mereka yang menolak, ada di antara mereka yang enggan, ada di antara mereka yang mencaci kita. Maka yang namanya hidayah, taufik itu di tangan Allah. Jangankan kita, Nabi Muhammad SAW tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang beliau cintai. Allah mengatakan, innaka la tahdi man ahbabata, walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, akan tetapi Allah, dialah yang memberikan hidayah kepada orang yang dia kehendaki. Banyak di antara mereka yang menolak dakwah kita, itu adalah sudah dikehendaki oleh Allah. Yang penting kita sudah berusaha semaksimal mungkin berdakwah dengan ilmu, berdakwah dengan lemah lembut, berdakwah dengan akhlak. Kalau mereka mendapatkan hidayah dengan sebab kita, alhamdulillah. Itu adalah keutamaan yang Allah berikan. Bukan karena usaha kita, tapi itu adalah keutamaan dari Allah, karunia dari Allah, Allah yang membuka hatinya.
Ya, seandainya mereka tidak mendapatkan hidayah, maka ya itulah yang bisa kita lakukan. Ya, yang jelas kita sudah berusaha, sudah berdoa, ya, maka semuanya kita serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu taala a'lam.